Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Telekomedika. Oke, sekarang adalah perdana nih kita nih ya guys ya. Jadi perdana kita perdana meluncur di dunia YouTube ya. Oke, alhamdulillah sekarang lagi musim-musimnya virus COVID-19. Nah, sekarang update di Kota Bogor, malam tadi kita sudah dapat kabar bahwasanya Kota Bogor ini mendapatkan atau statusnya menjadi siaga ya kalau nggak salah ya. Nah, maka dari itu nih kita akan membahas bagaimana virus corona ini atau COVID-19 ini. Nah, di pinggir saya, di pinggir ya, di pinggir baik. iya, Ya, di pinggir dong, ya, bukan di betul. samping. Karena orang kan, iya, kalau misalnya orang nggak ada orang sampingan, ada orang pinggiran. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Baik, Oke, di baik. pinggir saya ini sudah ada narasumber yang sudah terpercaya nih. Oh, Kita insya udah Allah kedatangan tamu yaitu Bu Ica. Halo Bu Ica. Oke, Bu Ica ya. Bu Ica, kenalin dulu deh. Kayaknya nih netizen belum tahu nih siapa sih Bu Ica Oke. teh? Ya, oke, silakan. Masih terkenalnya dalam kalangan Telekomedika aja Iya, ya? betul. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Agustalia ya. Background saya sebetulnya bidan, oke? Ibu bidan. Iya, bidan. Nanti kalau lahiran saya boleh ke sana ya? Boleh. Saya. Oh, Lahiran. Anda lahiran. Oke. Ya, saya sudah mengajar di SMK Telekomedika kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Udah lumayan ya, cukup Ya, lama ya. Di bidang keperawatan ya mengajarnya. Jadi saya diminta untuk menjadi narasumber Ya, sepertinya ya, tapi betul. terpercaya tidak tuh? Kalau sih percaya, karena apa? Karena alhamdulillah nih baru kemarin ya, kemarin iya. udah sidang. Ya selamat dulu ya. Alhamdulillah, ya, Selamat buat Bu Ica karena kemarin baru sidang. Lulus nggak ya? Alhamdulillah lulus. Oh, lulus ya, alhamdulillah. lulus, Ya, semangat ya. Jadi sekarang sudah gelarnya itu udah nambah. Yang tadinya cuma AMD Keb ya. Ya. Nah, kalau sekarang tambah jadi SKM ya, Ya. susu kental manis. Bukan susu kental manis. Bukan ya? Bukan ya. SKM itu Sarjana Kesehatan Masyarakat. Luar ya. biasa. Jadi memang Sarjana Kesehatan Masyarakat ini harus memberikan informasi-informasi mengenai kesehatan masyarakat tentunya ya. Oke, sekarang kita akan kepo dulu nih ya, untuk Bu Ica. Ya. Bu Ica ya, tadi aktivitasnya ngajar ya, Ya. ngajar. Kalau jadi bidannya nggak terusin? Tidak, sepertinya fokus di sekolah saja. Sekolah aja ya, ngajar aja ya. Ngajar Oh, aja. luar biasa ya. Jadi mengabdi ke masyarakat itu Ya. sepertinya ya. Oke. Jadi kita ya sebelumnya kemarin itu kita sudah ada kuis ya atau pertanyaan di IG ya, Instagram Telekomedika. Sudah ada beberapa pertanyaan ya. Jadi nanti pertanyaannya itu akan dilontarkan sekarang ya. Kira-kira jawabannya apa? Gitu ya. Oke, kita lanjut ya, Bu Ica ya. Baik, Kita langsung ke baik. pertanyaan pertama aja. Siap. Langsung aja ya. Oke. Kita lihat dulu nih di Instagram. Oh ya, buat teman-teman di sana ya, jangan lupa kalau belum follow Instagram Telekomedika, silakan follow dulu ya Instagram SNK Telekomedika. Ingat, pakai @SNK Telekomedika. Itu merupakan akun resmi dari Telekomedika. Jangan yang lain ya, karena yang lain itu akun abang-abang gitu ya. Oke. Ini udah banyak nih Bu Ica nih. Wah, ternyata corona ini atau COVID-19 ini sekarang lagi booming nih bulan-bulan ini ya di Indonesia. Bahkan di Kota Bogor ini sudah luar biasa ya. Bahkan kepala daerah kita nih Bapak Bima Arya itu positif ya. Positif ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya Bapak Wali Kota kita agar ya bisa bekerja lagi ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama dari Na.Zahra. Ra-nya ada 3 nih. Zahra underscore gitu ya. Jadi hanya 3. Apa katanya? Oke, pertanyaan yang pertama. Aku nggak mau nanya, aku maunya sekolah. Wow, gitu ya. Luar biasa. Kita tangan dulu ya. Ini luar biasa nih siswa kita nih. Siapa namanya? Nazara ini ya, Nazara ini ya, katanya nggak mau nanya tapi pengen sekolah ya. Padahal mah ya, ketika sekolah pengennya libur ya, ketika libur pengennya sekolah. Gitu nih ya. Oke, mungkin itu nggak perlu dijawab mungkin ya. Oke ya. Yang kedua aja nih. Yang kedua dari RZD_MF. Kayak saya kenal nih kayaknya. Ya, RZD
_mf. Oke Iya. ya, siapalah itulah. Oke, pertanyaannya adalah kenapa corona ada, Pak? Tolong dijawab itu jawabannya. Oke, ya. Kenapa corona ada? Kenapa corona ada? Bisa jawab? Eh, Anda bingung? Iya. Ya, sama, saya Ya, juga bingung. bingung. Iya, kenapa corona ada? Iya. Ya karena, ya gimana ya? Ini sama kayak pertanyaan, kenapa semut itu ada? Iya, nah itu dia. Ya. Kenapa serangga itu ada? Ya. Walau betul, ya. Jadi ini juga pertanyaannya aneh juga ya. Tahu nih ya. Orangnya juga Oke. sepertinya. Orangnya juga aneh. Tahu kenal siapa? Kenal saya. Kenal ya. Oke, kayaknya guru di sini ya. Iya, guru. Iya, iya, iya. Oke, next ya. Next. Dari RZ juga nih ya. Dia lagi nanya. RZHTDS. Oh, bukan. Ya, apa? RZHTDS ya. Sekolah disemprot desinfektan nggak? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira Oke. sekolah disemprot desinfektan nggak? Belum sepertinya ya? Belum ya? Belum. Kira-kira ada wacana nggak sih mau disemprot? Semprot. Kalau ya saya pribadi sih menginginkannya seperti itu ya, karena kan virus tersebut kan menempelnya juga di benda-benda gitu kan ya. Jadi lebih baik sih memang harusnya ada penyemprotan desinfektan. Tapi gitu. sampai saat ini di hari Sabtu belum ada ya? Belum ada ya. Oke, mungkin nanti next ya, Ya. akan ada penyemprotan dari sekolah ya, ya. baik itu kampus A maupun kampus B. Kalau kampus utama kayaknya belum ya. Belum. Belum. Ada, soalnya belum jadi. Belum jadi. Oke, next. Oke. Dari Nina_Aulia36. Apa tuh? Pertanyaannya, cara bikin hand sanitizer. Oke. Gimana coba, Bu Ica? Sebetulnya kalau hand sanitizer itu harusnya bertanyanya ke farmasi ya. Ya, tapi ini saya akan menjawab sepengetahuan saya. Iya, betul. Ya. Betul. Kalau kita membuat sendiri itu memang bisa, tapi alangkah lebih baiknya memang kita beli aja deh langsung jadi ya. Nah, kalau membuat itu bisa menggunakan alkohol, minimal alkoholnya Oke, alkohol. Ya, minimal kadar alkoholnya itu 65%. Minimal 65% ya, itu paling rendah ya, 65%. Ya, minimal ya alkohol segitu. Oke. Terus bisa kita campurkan dengan gel atau aloe vera ya, Aloe yang vera. lebih bagus. Atau pakai yang kemarin kan di sekolah kita juga sempat membuat ya untuk kalangan guru-guru dan tamu-tamu yang datang ke sekolah itu menggunakan hand body lotion Oh, gitu ya. bisa ya pakai hand body lotion Bisa ya? yang apa namanya, yang dari aloe vera juga gitu. Pokoknya berbahan aloe vera, tapi lebih bagus memang menggunakan yang aloe vera aslinya ya, dicampur gitu. Terus juga saya pernah lihat ada yang membuat sanitizer dari daun sirih. Daun sirih. Daun sirih. Daun sirih bukannya buat itu. Daun sirih ya, jadi di kandungan daun sirih itu. Buat apa? Ya, buat mata sebenarnya biar cenghar. Iya, benar-benar. Baik. Ya, jadi kandungan daun sirih itu ada bisa membuat apa namanya, membunuh kuman-kuman gitu ya, bisa direbus menggunakan air. Terus nanti si air rebusannya itu bisa kita pakai, tapi memang tidak bertahan lama dan harus di dalam air di dalam lemari es. Oh iya. Jadi lebih baik Itu lebih alami tapi ya? Lebih alami ya? tapi memang lebih baik menggunakan alkohol. Tapi saya sarankan kalau ada air mengalir dan sabun, lebih baik mencuci tangan Nah, langsung itu dia ya. dan Jadi mengalir. jangan sampai ya kita karena ketakutan virus tersebut kita beli banyak hand sanitizer ya, tapi ternyata di rumah-rumah kita di sekolah itu tersedia air dan wastafel sabun. ya, dan juga sabun. Nah, itu lebih bagus ya. Lebih bagus Oke, di lebih air bagus. mengalir dan sabun. Oke, catat Kita- guys. Itu ya, itu Oke. cara bikin hand sanitizer ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kamu di rumah ya, netizen Ya. semuanya itu bisa di rumah membuat. Tapi kayaknya sekarang toko-toko kimia juga udah pada Udah jarang ya ininya ya, jarang, ya. bahan bakunya Kebetulan ya. tadi saya ke toko kimia. Gimana tuh? Membuat sendiri ceritanya ya. Ceritanya. Baru Tapi, cerita ya. ceritanya, tapi karena nggak jadi kan. Toko si pemilik tokonya bilang jangan buat sendiri. Katanya gitu lebih baik beli langsung yang jadi aja gitu. Karena kita memang tidak tahu kan takaran persisnya itu. Betul. Bagaimana, karena alkohol pun kalau kita mencuci sering-sering menggunakan alkohol di tangan akan Bisa. membuat tangan iritasi juga. Oh gitu. Iya. Iya. Oke. Dan kalau terlalu alkohol itu kena panas terlalu sering,
itu bisa menguap. Kadar Menguap, alkoholnya ya? bisa naik atau bisa kurang. Menguap itu kalau ngantuk ya. Wah, iya. Gitu ya? Ya, Bisa gitu betul, ya? iya. Oh, ya. Oke, ya. Next ya. Kita pertanyaan selanjutnya. Dari Mutia _ KH22. Nih ya. Seberapa lama virus corona itu bertahan hidup? Nah, Oke, bertahan hidup di mana dulu nih? Ada di benda atau di udara? oke. Bisa Kalau di benda dulu coba. Di benda, ya. Kalau di benda yang mengandung kayak aluminium seperti itu ya, itu bisa bertahan 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Ya, makanya kenapa kita dianjurkan ketika memegang gagang pintu atau benda-benda apapun gitu ya. Atau kayak misalnya di kursi-kursi deh kan suka ada pegangan gitu ya. Kita suka pegangan atau tangga kita pegangan. Itu kita harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, itu gunanya untuk membunuh si kuman tersebut gitu. Nah, 3 sampai 4 jam itu dia bisa menempel, dan kalau kita memegang terus kita langsung megang hidung, megang mata, mulut segala macam, bisa aja tuh langsung masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kalau di udara bebas. Udara bebas sekarang. Nah, sebenarnya banyak yang takut gitu ya, karena katanya corona itu bisa menyebarnya di udara. Iya, betul itu gitu tuh ya. yang kita sampai sering orang-orang dengar. pada pakai masker, Masker, ya, ya. betul. Nah, ada kekeliruan penggunaan masker pun sebetulnya lebih baik ketika orang tersebut sudah flu, batuk ya. Nah, kalau dia masih sehat dan dia tidak kemana-mana, artinya tidak banyak orang yang berkerumun, itu tidak perlu menggunakan masker sebetulnya. Kalau yang sehat itu nggak perlu ya untuk menggunakan. Tidak perlu kalau dia dalam kondisi yang kayak ini kan kita jaraknya ya kita berdekatan karena kita lagi kita lagi ini ya, lagi talk show ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ibu Ica. Sekarang dari Mutia _ KH22. Hai Mutia. Pertanyaannya, seberapa lama virus corona itu bertahan hidup? Ya, kita menjawab untuk di benda dulu ya. Virus itu bisa menempel di benda-benda seperti aluminium gitu ya, bisa bertahan 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam bertahan hidupnya. Iya, Jadi setelah itu mati ya? Mati. Oke. Apalagi kalau kena sinar matahari. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Nah, kalau kita memegang gagang pintu, terus memegang benda apapun, misalnya kayak kursi ya, yang sampingnya tuh kan ada pegangan atau tangga, itu kita pegangan, itu misalnya orang udah terkena virusnya, misalnya dia habis megang hidungnya gitu kan, atau habis bersin batuk, terus dia pegangan, kita nggak sengaja nggak tahu, terus kita memegang juga, nah bisa juga kita kena. Gitu. Nah, bisa bertahan 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam guys, kalau misalnya ke benda. Ya. Nah, kalau ke udara nih, ini karena banyak yang bertanya di udara itu, kalau di udara itu kan banyak yang bertanya itu bisa nggak sih kita terkena virus dengan udara bebas gitu ya? Iya betul. Nah, kalau orang bersin tidak ditutup, memang si virus-virus tersebut akan ada di udara, tapi bukan berarti kita yang menghirup akan langsung kena gitu ya. Apalagi kalau misalnya udara bebas terus ada karena sinar matahari, dia kan tidak ada kayak ibaratnya tempat untuk dia menempel tuh. Kalau misalnya tempat bersandar gitu ya? Iya, bersandar. Ya gitu ya, jadi tidak akan langsung kena ke tubuh kita gitu. Oke ya, kalau misalnya benda ada 3 sampai 4 jam ya, itu kalau misalnya dia menempel. Ya, untuk pencegahannya kita bisa rajin-rajin mencuci tangan ya. Mencuci tangan di air mengalir kurang lebih berapa detik tahu? Berapa ya? Berapa detik? 20 detik. 20 detik. Minimal ya, di air mengalir. Jadi sabunin dulu nih tangannya, jangan air sabun terus sambil pakai air gitu. Tapi kan biasa gitu kan, biar simple gitu kan, ada sabun langsung aja gitu. Iya, cepet. tapi sabun dulu ya, sabun dulu sama 20 detik baru disiram air mengalir gitu. Atau tidak ada air, boleh pakai hand sanitizer gitu. Terus selanjutnya hindari ke tempat-tempat yang ramai atau banyak orang yang berkerumun gitu ya. Terus juga memang kan kita sekarang dianjurkan untuk tetap di rumah selama 14 hari. Nah, sebaiknya memang tidak kemana-mana dulu nih kalau tidak penting-penting amat gitu ya. Lalu juga kita bisa mengkonsumsi makan makanan yang sehat tentunya, minum multivitamin
gitu agar terhindar dari penyakit-penyakit lainnya juga gitu ya. Ya, Lanjut ya. itulah pencegahannya ya. Semoga bisa diingat-ingat ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Dari 10 keperawatan 3 X_Cup 3 ya. Bagian tubuh mana yang diserang oleh virus COVID-19? Nah, kira-kira nih mana sih bagian tubuhnya yang diserang oleh virus tersebut? Ya. Sebelumnya ini juga adalah soal saya. Oh, soal juga ya? Soal saya bener. untuk Kamu bener-bener mantep ya. Mantap. Kamu dikasih soalnya ditanya ke gurunya. Biasa emang ya. Ya. Oke, banyak-banyak saya jelasinnya mungkin nanti bisa tinggal salin nanti ya. Nah, bagian tubuh mana sih? Nah, yang pertama adalah hidung, saluran pernafasan. Yang pertama diserang oleh si virus tersebut gitu. Makanya kita harus menghindari nih memegang bagian wajah kita ya, terutama hidung gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita berdekatan dengan orang yang sedang flu, batuk, bersin gitu. Nah, harus tuh kita hindari. Kalau misal memang mau nggak mau nih kita harus berdekatan gitu ya, rajin-rajinlah cuci tangan gitu. Terus udah gitu nih handphone juga nih ya, handphone kita ini harusnya kita bersihkan juga. Oh gitu. Ya. Gimana bersihnya ya? Bisa pakai alcohol swab. Di Banjur boleh. Pakai alcohol swab tuh ada. Apa tuh? Alcohol swab itu sejenis kayak kapas tapi mengandung alkohol. Itu biasa digunakan oleh tenaga medis untuk suntikan gitu, misalnya kalau untuk membersihkan daerah yang akan disuntik. Nah, kita bisalah menggunakan itu untuk ngelap bagian handphone kita gitu. Oke, ya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Masih semangat ya Bu Ica ya? Oke, masih semangat nih guys ya. Oke. Selanjutnya nih, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Dari Novira_. Ada ciri-ciri khusus virus corona nggak? Kalau ciri umum kan hampir sama kayak penyakit flu biasa. Nah, yang tanyakan kira-kira nih virus corona ini ya ada nggak sih ciri-ciri khususnya gitu kan? Karena kan mungkin hampir sama ya dengan flu gitu ya. Apa sih yang membedakan? Oke. Yang membedakan itu dari suhunya, demamnya itu mencapai 38 derajat Celcius. Tinggi ya? Lebih, ya. Terus juga ada sesak nafas gitu ya, atau nafas terasa lebih megap-megap atau berat gitu ya. Ngap-ngap ya? Bernafas ya. Gitu, itu yang membedakannya. Terus juga batuk ya. Nah, kalau misalnya dari gejala-gejala memang mirip-mirip. Hampir sama ya? Nah, iya, yang bisa memastikan orang tersebut positif atau tidak memang harus ada pemeriksaan lanjutan, gitu, pemeriksaan darah atau bisa di ronsen nih untuk melihat bagaimana sih cairan di paru-paru tersebut, apakah ada tidak virus tersebut. Oke. Gitu. Jadi memang untuk ciri-ciri khususnya ya hampir sama sebenarnya, hanya saja sesak nafas. Iya, sesak nafasnya ya. Yang membedakan antara influenza dengan virus ini gitu ya. Tidak ada ngap-ngap sedikit katanya gitu kan. Di dada gitu ya ngapnya ya. Iya di mana gitu ya, Pak? Itu di mana gitu ya. Oke. Beres berarti nih. Ya, udah semuanya, tapi nggak semuanya memang karena kita saring terlebih dahulu dan ada beberapa pertanyaan yang sama ya. Jadi kalau yang sama mungkin sudah terwakilkan dengan pertanyaan yang tadi ya. Jadi moga sih sebenarnya bisa terjawab semuanya ya. Oke guys, satu lagi nih ya. Jadi hari apa ya? Jadi hari Rabu kemarin kalau nggak salah, Rabu atau Kamis ya. Jadi Kaprodi kita farmasi ya itu membuat hand sanitizer untuk lingkungan khusus ya, hanya di lingkungan telekomunikasi saja ya. Ini ya hand sanitizernya. Jadi ini bahan-bahannya tadi yang sudah dijelaskan juga. Nah sekarang nih pengen tahu nih gimana sih caranya menggunakan hand sanitizer yang baik dan benar ya. Kadang ya waktu tadi juga saya lihat di broadcast gitu kan, ternyata ada yang pakai hand sanitizer gini ya, terus ke sini kayak lotion di sini gitu kan, gitu ya. Itu bener nggak sih gitu? Soalnya ya kalau kita orang awam ya, virus itu kan nggak cuma ke tangan aja, tapi ke sini, ke siku, terus ke sini. Takutnya kayak nyamuk gitu muka gitu ya. Ini gimana kira-kira yang benar nih Bu? Ya kita
boleh takut tapi tidak berlebihan sampai Ya, seperti itu lebay ya. Ya bisa kita menggunakan hand sanitizer itu kita coba pakai yang buatan dari Telkomsel Iya, betul ya. ini. Oke, kita coba nih tetesin dulu Oke, ya. tetes ya. Ya, aduh. Oke. Oke, kita basuh dulu nih Basuh keduanya. gini. Kita kayak cuci tangan 6 langkah ya. Oh, ada ya? Ada Ada, lah. oke. 6 Yang langkah. pertama? Ya, usapkan, Usap. terus punggung tangan ya, sela-selanya juga. Terus ini juga ya. Oke. Terus kunci nih. Kunci, ya, Nih, kunci. karena bagian sini nih ya, ini juga bisa penyebaran yes, virus ya. Oke. Nah, terus ini ibu jari. Ibu jari ya. Iya, Jempol kurang mah. Ya. Oke, secara Oke, bergantian juga bergantian. ya. Lalu ujung jari atau di bagian yang kuku-kuku ini. Kuku-kukunya kukunya di- jangan panjang Oh, makanya. iya, Nah, iya. terus kita usapkan. Diusap-usap Ya, kayak kuku-kukunya. gitu. Sip. Udah deh, Udah itu oke. selesai. Cara. Nah, itulah cara untuk hand sanitizer ya yang baik dan benar gitu ya. 6 langkah cuci tangan seperti itu Iya. ya. Oke, mudah-mudahan kita setelah itu ya sudah bersih gitu ya Tara. Jadi bisa pegang, bisa mukul. Oh gitu. Nggak usah ya. Oke. Ya guys, alhamdulillah Q&A pada episode kali ini kita sudah selesai ya tentang virus corona ya. Oh ya, satu lagi nih belum ya, Apa tuh? yaitu closing statement. Kira-kira kayak gimana nih pesan-pesan buat netizen yang di sana ya terkait dengan virus corona ini. Silakan. Oke, baik. Pesannya, oke, kita sudah dianjurkan untuk tetap di rumah. Harusnya juga di rumah nih Di kita rumah nih. ya. Iyalah. Karena ada pekerjaan maka harus gitu kan. Oke, Iya. baik ya. Kalau yang memang harus tetap bekerja ya, kayak kita menghindari atau jaga jarak deh, gitu ya. Jaga jarak ya. Minimal 1 meter. Ini kita udah 1 meter belum nih? Jadi 1 meter. Iya. Oke, jaga jarak ya minimal 1 meter. Terus tidak berkerumun. Lalu rajin cuci tangan. Cuci tangan ya, ingat apalagi kalau di rumah ada air, ada sabun, cuci tangan. Megang apapun, apalagi megang benda-benda, terutama handphone deh ya, karena handphone itu tempat penyebarannya tuh tercepat gitu Cepat ya. Oke. Gitu kan, habis megang apa terus kita pegang handphone gitu kan. Apalagi kalau di rumah kan nggak ada kerjaan lagi selain Ya, handphone ya. buka sosmed gitu kan. Nah ya, terus juga setelah rajin cuci tangan, nah makan makanan yang sehat Oh, iya, tentunya. iya. Nah kalau di rumah, apalagi di rumah nih ya, dimasakin kan biasanya tuh ya, jangan jajan sembarangan lah ya. Kita makan sayur, buah, teratur dan ditambah multivitamin. Multivitamin ya. tentunya. Vitamin Iya. C mungkin ya. Iya Atau boleh vitamin C atau jangan sebut merek lah ya nanti Oh, iya. ini lagi Nah, ya. itu Pokoknya bukan untuk merek ya. untuk imunitas ya, untuk Iya, iya, imunitas iya. tubuh. Jaga imunitas dan jaga sistem iman. Ya. Wah. Ingat satu lagi juga, tidak merokok. Ya, jangan ngerokok ya, karena kalau Tidak ngerokok biasanya sistem imun kita jadi melemah ya. Iya betul. Karena Guys. kalau merokok itu juga mempercepat itu, kalau kan banyak yang meninggal itu kan salah satunya juga karena apa tuh tadi, dia di paru-parunya sudah Iya betul. ini kan. Kalau karena misalnya merokok. di paru-parunya sudah dia banyak ya penyakit ya, Iya. ini virus corona ini gampang masuknya juga ya. Iya betul gitu, hingga menyebabkan itu tadi kan kematian yang menjadi parah itu kan karena tadi itu kan adanya penyakit di dalam paru-paru kita gitu, bawaan pneumonia dan lain sebagainya. Oke, ya terima kasih Oke, ya sama-sama. Ibu Ica sudah datang ke sini. Ya sih ya, orang sekolah ya datang ke sini lah gitu Tapi ya. saya tidak ada jadwal. Oh, nggak ada jadwal ya. Oke. Iya. Jadi sudah beres berarti ya Iya. Q&A kita pada episode kali ini. Kita ketemu lagi nanti episode yang selanjutnya di channel YouTube SMK Telekomedika ya. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Dadah. Akhirnya ya, jalan-jalan. Yeay. Aduh. Mangga silakan. Diup.